gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, ora keren. Episode 60 akhirnya nih teman-temanku sekalian, best timer kita kebagian porsi yang bagus ya. Setelah kemarin hampir mati karena si kodok, ini comebacknya tuh bener-bener aduh pas banget dan keren banget sih ini. Mantap jiwa ya kalau sama Kyoshiro tuh dijamin bakal jadi episode yang nggak bakal mengecewakan sih. Oke, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan upload saya berikutnya. Selamat menyaksikan episode Install Gate Open. Episode diawali dengan pesta disco club malam di kapal pesiarnya. Aduh, pagi-pagi baru awal-awal udah diliatin kayak gini. Tiba-tiba satu kapal keguyur air, kena azab langsung kilat ya karmanya. Korban-korban ini ngeluarin air dari mata dan mulutnya. Ini semuanya kena azab ya. Kapalnya nabrak tepian pantai. Ini kayak di Digimon Savers nggak sih? Cuman di Savers itu hampir nabrak tepian pelabuhan sih. Atau lebih tepatnya markasnya si Datsun ke pinggir laut itu lah udahlah. Paginya kan diselidikin polisi dan ini ada tim SAR-nya apa ya segala macam lah pokoknya ini malah pada jadi korban semua gitu. Dan saat itu juga si Hiro bertiga ada di stasiun Unagami untuk melihat festival Dewa Lautnya. Jadi peristiwanya ada di Unagami ini teman-teman. Di sini lucu-lucu ya, terutama si Jellimon jadi kalung gitu. Jadi pengen punya kalung kayak gitu ya. Lalu di festival itu juga bisa pakai pakaian Miko. Aduh ampun gak kuat cok. Gak kuat cok, asli gak kuat. Jellimon kan suka banget sama festival ya, sampai dia bilang tuh kalau dia tuh jagonya festival. Terus lagi-lagi nih teman-teman, lagi-lagi ya Espimon AFK nyari Hiro. Aduh, Hironya di depan mata gitu cok. Udahlah, mohon maaf ya kalau punya partner Espimon itu bakal tak RKO asli. RKO tuh gerakan Smackdown. Mendadak langit hujan dan Kyoshiro merasa ada yang aneh. Anggorama dan Jellimon menyelidik dan hujannya ternyata tuh dari balik gedung yang ada korbannya. Airnya merembes dan banjiri kota. Orang yang kena pun langsung ikutan jadi air mancur yang muntah air itu dari mata mulutnya. Tapi asal mereka nggak kena air di atas kepala ya, kayaknya nggak bakalan kena pengaruhnya. Terus mereka lari kan pakai payung, terus Hiro pakai hoodie-nya, dan si Digimon dibalik ini semua berulah secara diam-diam dan menyiram penduduk satu persatu. Sampai dibilang, ayo keluarin nyawanya, ini buset, nyawa dikeluarin ngeri amat cok. Akhirnya sampai di jalanan yang aman deh. Mereka bertemu dengan Anggorama dan Jellimon di situ. Mereka yakin ini pasti ulah Digimon. Akhirnya mulai nyinggung ulah Digimon ya. Ya bisa lah ke depannya mulai ngomong, wah ini pasti ulah Digimon gitu kan. Suaranya diberat-beratin. Lalu bersama warga yang tersisa mereka menuju ke bukit. Satu kota udah menjadi air teman-teman. Mereka menganggap ini adalah kutukan Dewa Laut. Ini banjir bandang di mana nih? Buang sampah sembarangan ya. Sampai banjir gini. Aduh. Sejak ada berita pagi itu di mana kapal pesiar terdampar dan polisi di sana jadi korban juga. 2 minggu lalu warga juga menemukan benda aneh terdampar di hutan. Kayak mumi kering yang mengerikan gitu deh. Yang mau diabadikan di festival Dewa Laut di hari ini. Di hari itu maksudnya. Mereka menuju kuil tempatnya si mumi itu ditempatkan. Lalu Kyoshiro best timer kita ketakutan ya setelah itu. Kemudian mereka beranggapan bahwa kejadian hari ini sama seperti ritual pemurnian dan pembangunan piramid yang kemarin. Di mana keduanya merupakan episode debut Mega mereka. Keren juga ya kesinambungannya, akhirnya mulai diadain kayak gini. Sementara kuota bawah airnya sudah meluas dan makan banyak korban. Lalu Hiro teringat dengan perkataan Kuzuhamon dan Lilithmon soal si beliau yang mengirim semua Digimon ke dunia manusia. Apakah semuanya ini adalah ujian buat mereka para manusia nih, buat mempersiapkan diri supaya bisa hidup bersama dengan Digimon? Ya hanya penulis yang tahu ya. Jalanan sudah menjadi danau. Mereka ketemu Submarimon, ya kan? Perubahannya Armadimon dengan Digimental kejujuran. Wah, akhirnya ketemu lagi nih Digimon alumni ya dari Zero Two kemarin. Yang ngeluh kalau dia tuh sedang ingin mengecek daratan yang terkena wabah air ini. Submarimon gak bisa ke daratan ini, ke kota ini kalau nggak ada air ini katanya. Ya kan habitatnya emang di air, dia juga badannya nggak bisa buat jalan kaki. Kemudian dia tahu pelakunya adalah Hangyomon, Digimon Ultimate manusia hewan air beratribut data. Terus Submarimon ditanya, kok kamu baik-baik aja di air itu? Ya terus dijawab, ya kan emang hidupnya di air. Dan kayaknya air ini emang nggak ngaruh ke Digimon air. Soalnya si Jellimon juga masuk ke situ nggak apa-apa, gitu kan? Terus mereka naik Submarimon ya. Akhirnya di sini kita bisa lihat Gamamon naik Submarimon kayak di kartunya nih, teman-teman, lucu ya.
Sampailah di kuil, sementara Kyoshiro ditarik-tarik, Hiro ambil mumi tersebut di kuil ya, dikeluarin. Serem ya, ini kayak apa ya, kalau dilihatnya tuh kayak ikan yang mukanya kayak muka orang itu loh, kayak digepeng, ya kan, kayak cumi gitu kan, kayak cumi kering gitu. Terus dibawa keluar dan dadak matanya kebuka, buset, ini jump scare macam apa ini? Dia minum air dan ngembang kayak adonan roti gitu, jadi bulat gitu, ya kan. Jadilah sesosok Digimon Ripen dari Marin Enjemon ya, bukan Marin Kitagawa. Marin Kitagawa waifunya siapa tuh? Ini di siluet BM Memory Jellimon ada loh. Ini adalah Kecilamon, Digimon Mega Peri beratribut virus. Dia mengguyur Hiro dan Ruri dengan air, mengubah mereka jadi air mancur. Hangyomon datang dan ya, Hangyomon ini sepasukan ya teman-teman, nggak cuma 1-2 biji doang ternyata. Dia manggil Kecilamon sebagai ketua. Jadi ceritanya sih mereka nyariin dengan cara memperluas lautan seperti ini. Terus si Kecilamonnya bilang kalau dia nyasar, nyangkut di pohon terus ngering selama 2 minggu. Buset. Sampai begitu terus masih hidup lagi. Berarti dia baru banget dikirim ke sini dong. Kok baru ditemuin 2 minggu? Nggak tahu juga sih. Baru ditemuinnya 2 minggu apa gimana. Cuman harusnya dia nggak bisa hidup lama-lama kalau kayak gitu caranya. Harusnya dia udah mati itu. Ya kan, makhluk laut. Ini air yang dibuat dari nyawa manusia. Nyawa mereka diubah jadi data dan diperas dalam bentuk air. Katanya mereka dipenuhi data melebihi apa yang mereka bayangkan. Ini jangan-jangan karena manusia memiliki beragam emosi yang nggak dimiliki Digimon ya. Dan Kecilamon tuh berencana mengekstrak air kehidupan dari seluruh manusia. Gelut deh di sini mereka. Yang tersisa cuma Kyoshiro dan Tetismon. Kecilamon dan pasukannya menyelam dan Submarimon datang. Kyoshiro benar-benar diuji di sini. Gak cuma dia yang dalam bahaya, tapi semua orang di dunia manusia. Dia memutuskan untuk pergi dan tidak membiarkan dirinya kena Kansuto ya. Oh my god. Biasanya kan Kyoshiro harus karat dulu, Kansuto dulu ya kan. Tapi di sini dia nggak nunjukin tanda-tanda itu sama sekali gitu. Mereka nyusul dengan Submarimon berisi Kyo dan Kalamon, Tetismon dan Anggoramon memakai tabung oksigen. Kok lucu ya lihat Anggoramon pakai tabung oksigen. Tetismon ya bisa nafas normal dan air gitu kan. Kecilamon di sini pinter loh. Dia tahu kelemahan Digimon di West Game itu kayak gimana. Ya jadi kelemahannya itu ada pada tamernya. Jadi kalau Digimon dan tamer itu diserang secara bersamaan ya nggak bakal ada kesempatan buat counter gitu. Apalagi bertarung di air yang jangan sampai keminum sama makhluk darat. Kalau cuma Tetismon ya nggak bakal ada kesempatan buat ngelawan sepasukan itu gitu. Ini pasukannya juga membabi buta banget nyerangnya. Akhirnya kebantai deh. Kyoshiro tenggelam dan di sini sempat ada kejadian seolah-olah waktu terhenti, namun batin Kyo dan Tetismon terhubung gitu ya. Mereka sambil ingat-ingat masa lalu mereka sejak program jimat, bisnis tidur di bawah pohon sakura, sungai Sanzu, dan juga momen-momen mengerikan dan menyenangkan yang lainnya. Mencintai manusia yang ada, inilah yang menjadi alasan untuk bertarung bagi mereka. Itu artinya mereka yang paling menghargai ikatan dengan semua orang. Membuat sinkro mereka memuncak dan Kyokyokushinka jadi Amphimon. Oke, di sini nggak sesuai ekspektasi, tapi tetap Best Tamer adalah title yang paling layak buat Kyoshiro. Perkembangan karakter yang beda sendiri, terus kompleksitas hubungan paling unik, ya kan? Langsung aja dengan Umbra Defender, keluarin funnel yang membuat barrier, kayak Nu Gundam gitu ya. Kyoshiro berlindung di sana dan summon field air untuk memudahkan Amphimon. Kemudian Aqua Zamba, apapun itulah, menembakkan bola air dari tangan. Disusul Raibang Break, serangan Rider Kick Stronger atau Blade, ini ada petirnya teman-teman. Terus mendadak kakinya manjang kayak rabbit gitu, rabbit finish. Amphimon kalah telak di sini, terus Kecilamon kalah telak di sini. Masa Amphimon pak. Terus Amphimon nyuruh dia buat balikin keadaan di kota dan ngajarin Amphimon untuk menyukai manusia. Langsung airnya bersih gitu, banjir bandangnya bersih, ajaib ya. Terus Hiro nanya Kecilamon soal beliau nih yang ngirim mereka ke sini. Tapi si Kecilamon juga nggak tahu, beda sama Digimon yang berhubungan dan Hiro langsung gitu. Jadi kayaknya kesimpulannya emang harus Digimon yang berhadapan dengan Hiro secara langsung ya, gitu kan. Terus akhirnya dia pamit buat tinggal di dasar laut. Cerita selesai dengan Potses pakaian Miko yang dipakai Ruri dan Jellimon. Wah, puas banget lah episode kali ini ya. Hai, review no Jikan des. Episode yang melanjutkan penderitaan Kyoshiro ini terasa epic comeback banget. Langsung stand alone dan ini beda jauh sama debut Tetismon.
Di sini dia dihadapkan situasi di mana dia satu-satunya manusia yang tersisa di area tersebut, dan dia harus menyelamatkan dunia sendirian. Terus ketilaman ini kemarin aku juga sempat ngobrol ya sama Shizuka lagi. Ini dia temen aku. Dia mikir episode ini bakal kayak episode 13 di Adventure Zero Two. Tapi ternyata nggak separah itu. Cuman bayangin aja dah, di sini udah ngeri gini kan konsepnya kan, orang jadi muntah air dari mata mulut gitu. Kalau disatuin kedua konsepnya gimana tuh? Aduh, jadi pure reference ke Lovecraft ya. Dapat informasi juga dari dia soalnya kalau Killa itu anaknya Cthulhu gitu kan, yang merupakan dewa Lovecraftian. Ini juga saya cek langsung di wikinya nih setelah nonton episodenya ya. Untuk Amphimon sendiri diambil dari mitologi Yunani, yaitu Dewi Amphitrite. Dan tadinya saya kira ukurannya bakalan gede kayak Saint Gargomon ya, ternyata ya segitu aja. Dan evolusi ini nggak melibatkan tangan Kyoshiro yang diperban. Jadi hat-trick nih teman-teman. Teori saya soal Evo Mega mereka yang ketrigger dari rasa penasaran hero yang akhirnya terjelaskan sama bapaknya, kemudian keterbukaan Ruri dan kedua temennya soal Digimon, dan akhirnya segel tangan Kyoshiro yang dilepas. Wah, semuanya salah total. Wah, applause, salah total. Ini pure perkembangan karakter dan ikatan si Tamer dan Digimonnya terhadap satu sama lain. Terus setelah ini mau dibawa kemana cerita Digimon Ghost Game? Apakah mau dibiarin gini aja? Terus hype-nya turun, ya enggak sih kalau menurut saya. Udah mau tamat harusnya masa didiemin gitu aja ya. Pasti bisa diakalin lah sama penulisnya ya. Tinggal sih gue Gamomonnya aja, kapan bakal muncul lagi. Dan terakhir kita berikan applause dulu lah buat Kyoshiro yang mati-matikan ya. Nahankan Sutonya sampai bisa Kyokyo-Shinka. Kita bisa sejauh ini ikutin Ghost Game karena ada karakter ini. Dan karakter yang ini, jangan. Ampas cok, Emang title Best Tamer saat ini tuh hanya buat Kyoshiro seorang ya. Top global kali karakter ini. Nggak di Jepang aja. Ya cuman mana bisa kayak gitu gitu ya. Si dia. Oke lah, udah cukup buat episode ini. Mantap jiwa emang ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Like dan komen juga silakan banget. Hai, Bakuroreal Skare. See you.